Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, netizen. Kita bertemu kembali bersama saya Lisman di acara Sumsel Virtual Fest 2022. Kali ini kita angkat tema tentang cara efektif menyiapkan kesehatan fisik dan jiwa sebelum berhaji. Telah hadir bersama kita dokter yang selalu setia, kalau mau diajak live talk tuh selalu mau. Alhamdulillah ini Dr. Zulhair Ali, SPPD KGH Finasim. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Palembang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok, udah hadir di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kami mengajak para netizen dimanapun berada, kalau ada pertanyaan seputar kesehatan haji, mungkin ada saudaranya atau netizen sendiri yang berangkat haji atau keluarga, bisa langsung bertanya bersama Dr. Zulhair lewat chat di YouTube-nya Tribun Sumsel atau Sripoku TV, juga bisa komen di Facebook Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos karena ini ditayangkan secara langsung. Oke, Dok, kita mulai aja, Dok. Dok, sekarang kan udah musim haji nih, per tanggal 4 Juni kemarin itu udah Pak Indonesia ini sudah mulai memberangkatkan gelombang pertama haji Indonesia yang 2 tahun ini sempat vakum ya, Dok, karena pandemi COVID-19. Untuk haji di Sumatera Selatan, embarkasi Palembang itu akan berangkat pada gelombang kedua, yaitu tanggal 25 Juni 2022. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Dr. Zulhair, sekarang kan ada pembatasan ya, Dok, 65 tahun ke atas itu tidak diizinkan oleh Arab Saudi untuk berangkat haji, jadi hanya jemaah yang di bawah 65 tahun. Nah, apakah ini berarti secara kesehatan itu aman dalam tanda kutip untuk berhaji, atau justru ada tantangan-tantangan yang lebih harus dihadapi oleh jemaah haji tahun ini? Seperti apa, Dok? Silakan. Baik, terima kasih Bu Lisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang kami hormati, kita diskusi sekarang hari ini tentang bagaimana persiapan kita menghadapi haji. Mungkin saja ada di antara pemirsa yang akan segera menunaikan ibadah haji atau ada keluarganya yang menunaikan ibadah haji. Yang harus kita pahami, tentu kita sama-sama mengerti bahwa ibadah haji ini adalah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu, gitu ya. Kan dalam surah Ali Imran ayat 97 dikatakan bahwa walillahi 'alan nasi 'ala hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan bagi yang mampu. Nah, mampu ini itu dikatakan meliputi 3 hal, yaitu mampu dari segi ekonomi, mampu membiayai, kemudian mampu dari segi kesehatan fisik maupun mental, dan yang ketiga tentu mampu dari segi keamanan. Nah, jadi yang kita bicarakan hari ini adalah mampu dalam hal kesehatan dan mental. Nah, kita menyadari bahwa ada keistimewaan pada tahun ini. Yang pertama, kita baru lepas dari setelah 2 tahun tidak haji, diperkirakan akan cukup banyak orang yang ikut haji. Bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini yang ibadah umroh itu hampir sama dengan haji, begitu banyaknya, jadi begitu antusiasnya orang-orang untuk berhaji. Yang pertama. Yang kedua, walaupun kita sudah diizinkan haji, ternyata kita pun belum lepas dari pandemi COVID-19 ini. Di beberapa negara yang terlapor terakhir di Korea Utara dan barusan dari Cina itu masih banyak sekali yang terlibat COVID ini. Jadi bukan tidak mungkin masing-masing kita, masing-masing jamaah dari berbagai negara ini nanti akan bertemu di Mekah dan di Madinah membawa masing-masing penyakit masing-masing, gitu ya. Ini harus kita waspadai. Dan yang ketiga, ini adalah sesuai dengan musim tahun ini dan beberapa tahun ke depan, itu
musim haji kita adalah musim panas. Sekarang saja katanya suhu di Mekah dan Madinah itu sudah 43 derajat Celcius. Ya. Nah, tentunya ini mempengaruhi bagi kita yang selama ini berkisar antara suhu 30-32 derajat Celcius di negara kita, gitu ya. Iya, iya. Jadi oleh sebab itu 3 hal inilah yang menyebabkan pemerintah tidak mengizinkan jamaah haji yang di atas 65 tahun untuk ikut haji. Iya, iya, iya. Nah, usia 65 tahun ini adalah usia yang cukup rentan terhadap pengaruh cuaca dan rentan terhadap penularan penyakit, sehingga mereka harus menunda keinginan untuk berhaji ini. Ya. Itu kira-kira Bu Risma. Oke. Berarti bukan tantangan ya, berarti apa yang akan dihadapi nanti oleh jemaah haji adalah musim panas yang tahun-tahun kemarin itu justru pada saat musim dingin ya, Dok ya. Nah, Ya, terkait dengan ini, tadi kan masih ada COVID, terus juga ada saat ini adalah kewajiban jemaah haji untuk melaksanakan vaksin ya, Dok ya. Jadi kalau vaksin COVID kan harus sudah booster, kemudian beberapa hari terakhir ini adalah kewajiban untuk divaksin meningitis. Meningitis ya. Nah, ini boleh dokter terangkan apa manfaat vaksin ini dan apakah tidak berbenturan, Dok, antara vaksin COVID dengan meningitis ini, Dok? Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat vaksin meningitis itu tentu selama ini sudah kita lakukan karena di sana itu masalah meningitis ini merupakan beda endemi gitu ya. Meningitis itu adalah endemi, bahkan epidemi di beberapa negara Afrika. Ya. Oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi itu sangat mewajibkan untuk vaksin meningitis ini. Bahkan kalau kita terbukti tidak ada dokumen meningitis, itu tidak boleh masuk. Ya. Karena kemungkinan itu sangat besar sekali. Ya. Kemungkinan tertular meningitis itu sangat besar sekali. Saya ingat waktu saya naik haji waktu itu ada salah seorang jemaah itu kecelakaan di sana, pas diperiksa ternyata meningitisnya positif, gitu ya. Jadi memang betul-betul diwanti-wanti bahwa vaksin meningitis ini wajib, gitu ya. Iya, iya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan COVID? Saya kira tidak ada hubungan yang bermakna antara vaksin meningitis dan vaksin COVID. Jadi itu bisa berjalan sendiri-sendiri, masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Karena kebetulan kita masih pandemi, otomatis kita harus juga mendapatkan vaksin COVID-19 ini, sampai ke booster. Lalu ada beberapa vaksinasi yang lain yang kadang-kadang dianjurkan juga oleh petugas kesehatan, seperti vaksin influenza, kemudian vaksin pneumonia, radang paru-paru. Ya ini memang tidak diwajibkan di sana, tetapi bagi yang rentan, bagi yang lanjut usia, dan bagi juga yang punya kemampuan biaya, ini baik sekali kalau kita melakukan vaksinasi ini. Iya, jadi mungkin jaraknya ada aturan nggak, Dok? Misalnya saya nih habis vaksin booster, apakah ada jarak khusus untuk kemudian vaksin meningitis gitu, Dok? Harus atau enggak? Saya kira sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada jarak. Ada ya, Dok ya. Oke. Jadi nggak masalah. Paling kita jarakkan seminggu, takut kalau demam, kalau apa begitu, saya kira. Oke, Dok. Ya. Kemudian, Dok, kan haji ini adalah haji yang melibatkan ibadah secara fisik, kemudian jiwa, dan juga spiritual ya, Dok ya. Nah, dari kasus-kasus kemarin itu, saya sering baca, Dok, bahwa kalau di tanah air, kemudian di ibadah di tanah suci, itu kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi diakibatkan karena kekurangan kesiapan secara mental dan jiwa ya, Dok ya. Mungkin yang paling banyak itu adalah stres. Makanya saya bikin temanya ini kesehatan fisik dan jiwa. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali naik pesawat, kemudian baru pertama kali ke tanah suci juga dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk kesehatan fisik dan jiwa ini, Dok? Baik, ya. Jadi betul sekali, memang ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat istimewa.
tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain, fisik dan mental harus kuat. Ya. Kenapa? Karena kita nanti akan berada di sana selama lebih kurang 40 hari, 40 hari. ya, dengan suasana yang sangat berbeda. Ya. Jadi kalau biasanya kita di rumah tidur berdua, nanti tidur mungkin 6 atau 8 orang dengan Ini hobi dan rame-rame ya, Dok? iya, betul. Dengan hobi dan kebiasaan masing-masing. Iya. Ada yang hobinya tidur gelap, ada yang hobinya tidur terang, tidak bisa tidur kalau tidak gelap. Begitu. Jadi ini saja sudah berbeda. Bayangkan kalau memang kita tidak bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Oke. Nah, kemudian ada yang hobi tidur pakai AC, dingin. Betul. Ya. Nah, sementara ada yang tidak bisa tidur kalau pakai AC, bersin-bersin. Nah, jadi penyesuaian ini itu harus betul-betul disiapkan dari sekarang. Bahkan saya sering menganjurkan kepada para calon jemaah haji, biasanya kalau saya manasik gitu ya, silakan latihan mulai dari sekarang. Latihan mungkin tidur rame-rame, latihan tidur waktu terang ataupun waktu gelap, gitu kan? Iya, benar, Pak. Betul. Jadi itu supaya kita bisa beradaptasi di sana. Latihan kita kalau perlu, kalau kita tidak punya AC, duduk-duduk di kulkas, itu kalau suasananya gitu ya. Nah, juga olahraganya juga harus latihan tidak hanya pagi hari. Latihanlah waktu siang hari yang kira-kira panasnya itu kita mendekati panas di sana. Ya. Bahkan saya menganjurkan kalau perlu, ini kan kadang-kadang yang mengganggu ini ngorok. Ya. Bagaimana kalau di antara kawan-kawan kita itu ada yang ngorok? Dan ngorok itu kan tidak diketahui oleh orang tersebut. Jadi oleh sebab itu latihan juga kalau perlu di tempat orang ramai kita tidur. Orang yang ngorok supaya itu tidak menjadi pengganggu untuk kita menjalankan ibadah haji. Iya, betul. Nah, di samping itu ya, kita harus pasang niat kuat-kuat bahwa kita ibadah haji penuh tantangan, penuh hambatan, kita mohon kekuatan dari Allah supaya hal-hal yang kecil ini tidak mengganggu ibadah kita. Itu yang pertama. Kemudian soal makanan. Ya. Jangan sampai makanan ini mengganggu kebiasaan kita sehingga kita nanti tidak nafsu makan. Maklumlah, selera orang Arab dengan selera di sini kan beda. Kalau kita makan fried chicken di Arab dengan fried chicken di sini, rasanya juga beda, tidak sama begitu ya. Karena di sana pasti akan ada aroma-aroma Arabnya. Tapi jangan sampai itu mengganggu selera kita. Kalau perlu, ya kita biasakan makanan-makanan itu, jangan terlalu terpesona dengan selera kita, maunya masak tempoyak, mau pindang, itu lupakan dulu gitu. Mau makan pempek, itu lupakan dulu, karena kita ini ibadah, bukan wisata. Ya. Jadi fokuskan ke ibadah sehingga kita tidak terganggu dari hal-hal yang seperti ini. Bahkan dikatakan, catatan dari Kementerian Kesehatan, banyak sekali pasien para jamaah ini yang menjadi stres di sana. Ya. Stres sehingga tidak jarang bahkan ada saja suami istri yang sampai di sana pengen bercerai begitu ya. Itu kalau diasosiasikan dengan kebiasaan kita di sini ada yang mengatakan nah itulah itu anunya tumbang akibat kebiasaan ini. Mitos ya, itu Pak ya. Betul juga. Ya. Kayaknya lebih karena kesiapan mental belum ini. Betul, ya. Betul. Kita kan di sini biasanya apalagi laki-laki nih, Bu. Yang laki-laki ini kan di kampung halaman biasanya selalu diurusi oleh perempuan, oleh perempuan, oleh pembantu rumah tangga. Ya. Sementara kita di sana kan harus mandiri. Jadi jangan lagi kita memberatkan istri kita misalnya dengan hal-hal yang sepele, gitu ya. Kita usahakan mandiri. Kalau perlu cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, supaya karena kita kan sama-sama ingin beribadah. Ya, kita beribadah, istri kita juga ingin beribadah. Jadi tolong biasakanlah dari sekarang untuk membuat persiapan-persiapan tentang kesehatan ini. Iya. Ini menarik, Dok. Saya baru tahu tadi harus latihan. Jadi harus lebih beradaptasi dan bertoleransi ya, Dok ya. Itu untuk kesehatan jiwa tadi ya, Dok ya. Nah, sekarang untuk kesehatan fisik badan, Dok. Jadi dokter adalah dokter spesialis penyakit dalam, terus kemudian juga ginjal dan hipertensi ya, Dok ya. Kayaknya ini adalah penyakit yang paling banyak risiko diidap oleh jemaah haji. Nah, bagaimana persiapan untuk jemaah-jemaah berisiko ini dalam
berangkat haji nanti, Dok? Dari sisi mungkin Baik. ada penyakit bawaan gitu ya, Dok. Silakan, Dok. Nah, baik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kesehatan fisik ini adalah mengenal diri kita sendiri, ya, mengenal kondisi kita sendiri. Kita tidak bisa menyamakan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Iya. Caranya bagaimana? Cara kita mengenal kita sendiri, tentu kita tahu selama ini apa yang penyakit yang kita idap. Kalau kita dingin begitu. Kalau kita tidak tahan panas, kan ada orang yang kalau dingin dia mulai asmanya kambuh, Ya, mulai kakinya pegel begitu ya. Nah, jadi kita jangan mendekat kalau kita misalnya nanti di Masjidil Haram, carilah daerah yang kira-kira agak hangat, jangan di tempat yang dingin. Biasanya yang di full AC itu dingin sekali di sana. Itu misalnya contoh saja. Kemudian bagi yang tidak belum mengenal diri kita, itulah gunanya pemerintah melakukan medical check up. Gitu ya. Jadi kan biasanya ada pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Nah, konsultasilah kepada dokter di pelayanan kesehatan ini. Jelaskan sejelas-jelasnya apa penyakit yang selama ini kita idap. Jadi beda dengan kalau kita mau masuk kerja. Kalau masuk kerja biasanya kan kita tutupi penyakit kita. Nah, kalau kita mau jamaah haji, kita harus beberkan semua penyakit kita, jelaskan saya ini sakit ini dok, sakit mah, sering mencret, biar dijelaskan supaya dokter bisa bantu mumpung masih ada waktu kira-kira 1 bulan ini, begitu ya. Nah, yakinlah bahwa dokter itu tidak akan menghambat kita untuk menjalankan ibadah haji. Masih bisa ditolong, masih bisa diupayakan, tetap akan diobati dulu, kecuali kalau memang kita menderita penyakit-penyakit yang memang dilarang untuk pergi ke sana. Saya kira itu. Iya. Nah, jadi kenalah diri kita dan kita harus mengatasi kekurangan kita. Itu yang utama untuk kesehatan fisik ini. Kalau memang harus membawa obat-obatan, perlu nggak tuh, Dok? Sangat perlu. Ya. Jadi kalau kita memang ada makan obat rutin, apakah obat hipertensi, obat DM, ngomonglah dengan dokternya, minta obat tersebut selama 50 hari. Karena di sana, walaupun ada apotek, belum tentu kita akan mendapat obat yang sama dengan yang kita bawa. Gitu. Iya. Walaupun nanti ada tim kesehatan haji, gitu kan, yang bawa begitu banyak obat, belum tentu obat yang dibawa sama dengan obat yang kita makan. Iya. Jadi, usahakan kalau sudah ada memakan obat rutin, lengkapilah di sini selengkap-lengkapnya. Nanti kalau memang ada penyakit-penyakit yang lain, biasanya batuk pilek, itu segeralah ke dokter haji atau tim kesehatan haji. Tapi jangan semata-mata mengharapkan obat-obatan rutin dari tim kesehatan haji ini. Oke, Dok. Nah, terus salah satu resiko jemaah haji di Arab Saudi itu adalah batuk, Dok. Nggak di sana, nggak pulangnya, itu biasanya tuh ada aja yang batuk, kemudian pilek gitu ya, Dok ya, termasuk orang tua saya juga begitu. Nah, itu apa sih, Dok, penyebabnya dan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang? Jadi ada istilah para jemaah haji ini, katanya hanya unta yang tidak batuk di sana. Jadi kalau yang namanya manusia, itu pasti batuk. Bahkan kalau kita di saat sudah menjelang haji itu, di mana orang yang sudah kumpul rame itu di Masjidil Haram itu batuk itu bersaut-sautan. Jadi bukan hanya dari jemaah haji Indonesia, hampir di seluruh negara kalau sudah di sana ya itu batuk itu sudah mainan. Gitu. Batuk, habis suara, batuk pilek gitu. Makanya saya membayangkan itu dalam kondisi normal pun seperti itu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi memang betul-betul risikonya itu sangat tinggi. Oleh sebab itu kita harus berupaya untuk menghindarkan diri dari itu. Usaha kita yang pertama adalah tadi vaksinasi. Vaksinasi, apakah itu vaksinasi meningitis, vaksinasi COVID, influenza maupun influenza. Karena kalau sudah kita vaksinasi itu, insya Allah kita tidak akan mengalami penyakit yang berat. Walaupun kita batuk, ya minimal batuk kita tidak berat, gitu ya. Ada yang komplain, dok, saya kan sudah vaksinasi, kenapa masih batuk?
Saya katakan ya, karena memang Anda bukan unta, gitu ya. Kalau unta ya tidak batuk, gitu. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari kerumunan Mm-mm. sedapat mungkin, gitu, sebisa mungkin. Jadi memang di sana kan ramai sekali orang, tapi tetap ada sisi-sisi yang kita tidak berkerumun. Nah, upayakan seperti itu. Kalau terpaksa ya tidak apa-apa. Ya, Itu yang kedua, hindari kerumunan. Pokoknya praktek kita selama pandemi ini bisa diterapkan semua di sana. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. masker. Ya, masker ini Lagi nggak COVID aja pakai masker, Dok ya? ya, ya Ya. betul. Saya buat di Facebook saya umroh kemana-mana tetap pakai masker, apalagi sekarang. Jadi karena masker itu multifungsi di sana. Yang pertama, yang sekarang tentu menghindari dari COVID. Yang kedua, menghindari dari bakteri dan virus-virus yang lain. Ya, kan banyak virus tadi, influenza segala macam itu. Yang ketiga, ini juga sangat penting di saat musim panas ini mengurangi penguapan dari mulut dan hidung dari Oh iya, pernapasan. iya, iya. Jadi dengan kita memakai masker ini penguapan itu akan berkurang sehingga kita tidak jadi dehidrasi. Iya, iya. Nah, penyakit musim panas yang paling ditakutkan itu adalah dehidrasi. Jadi heat stroke. Nah, jadi itu pakai masker yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus cukup minum dan cukup makan. Ya, karena kita sadari di musim panas sekarang kita mudah sekali dehidrasi. Jadi di mana pergi, ya, kapanpun ada minuman kita harus segera minum. Jadi biasanya kita misalnya dari rumah mau keluar itu, karena biasanya panas itu ya di perjalanan. Kalau di rumah, di hotel ataupun di masjid biasanya kan tidak panas lagi, sudah full AC, tapi di perjalanan ini belum tahu daerah kita berapa jauh dari masjid. Nah, sebelum kita berangkat, kita harus minum dan kita harus bawa bekal minuman. Jadi biasanya bekal minuman kita itu adalah Air zam-zam. alat ambil, kita berikan minuman yang bersih, kita di samping Iya, iya, iya. kita dimati, karena banyak air seram, ada yang dingin, es, ada yang silahkan ambil. Tergantung kebiasaan kita. Kalau kita biasanya minum air dingin biasa, minumlah air dingin, jangan minum air es. Kemudian kalau kita biasa minum air es, saya kira tidak masalah mau minum air es, tapi yang terbaik adalah minum air biasa. Ini untuk menghindari, lagi-lagi menghindari batuk tadi. Minum, kemudian setelah sholat kita minum. Nah, ini satu lagi, ada kiat yang sederhana. Di sana itu biasanya disiapkan banyak sekali gelas. Jadi di samping tempat air zam-zam itu di kiri dan kanan itu ada gelas plastik yang fungsinya disposable, sekali pakai. Nah, sebetulnya di situ ada tulisan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang sudah dipakai, mana yang belum. Tapi kita kan nggak ngerti, tulisannya bahasa Arab semua kan. Nah, jadi artinya kita harus lihat apakah nanti kalau kita lihat di gelasnya, apakah gelas kita itu kering atau tidak. Kalau gelas kita kering, ambillah itu untuk kita minum. Tapi kalau ada sisa air, kemungkinan besar gelas itu sudah dipakai oleh orang sebelumnya. Kadang-kadang orang ini kan sudah seharusnya kita mengambil di tempat yang bersih, kemudian meletakkan di tempat yang kotor. Gitu. Tapi karena kita sama-sama tidak tahu, kadang-kadang banyak juga yang menempatkan gelas yang sudah dipakai itu di tempat yang bersih. Jadi itu salah satu patokan. Karena kalau sudah bekas orang, bukan tidak mungkin kita akan ketularan. Gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kiat-kiat untuk terhindar dari batuk ini. Oke, iya Dok, banyak sekali ya manfaatnya dari ini tadi ya Dok ya. Oke Dok, nah kan dalam setiap mungkin kloter itu kan ada petugas haji, pokoknya ada yang memang diberangkatkan untuk mendampingi jemaah ya Dok ya. Pada saat seperti apa harus meminta pertolongan, kemudian pada saat seperti apa juga jemaah itu ya tenang-tenang aja, maksudnya bisa dengan diri sendiri gitu Dok. Betul. Nah, jadi saya kira ini pertanyaan yang menarik ini ya, karena bagaimanapun petugas haji itu juga punya keterbatasan. Ya, ya. Melayani banyak orang, satu orang ya, gitu. Ya, mereka biasanya satu orang dokter, 2 orang perawat. Kita juga memaklumi di samping dia melayani, mereka juga akan menjalankan ibadah haji. Gitu. Walaupun
tugas utama mereka adalah melayani. Jadi oleh sebab itu kita harus memilah kapan kondisi kita idealnya kontrol dengan mereka. Kalau kita ada keluhan, apalagi keluhan itu berat, kita wajib menghubungi petugas kesehatan itu waktu-waktu. Jadi entah pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kalau ada keluhan yang berat, ya wajib kita harus langsung kontak dengan mereka. Kalau keluhannya ringan-ringan saja, tentu, atau bahkan tidak ada keluhan, sekedar kita mau check up, tensi, atau yang lain-lain, itu kita pilihlah tempat yang lagi senggang. Mungkin ada petugas haji itu memberikan waktu konsultasi pagi atau sore, begitu kan? Antara biasanya pagi hari jam 9, jam 10 itu kita kan tidak banyak kegiatan ibadah, itu tempat yang ideal untuk mengontrolkan diri ke dokter maupun petugas kesehatan dan untuk keluhan-keluhan yang sifatnya ringan. Tapi di saat keluhan kita berat, jangan menunda besok pagi. Kalaupun dia tengah malam, langsung hubungi, kalau perlu datangi, kalau perlu kita ajak dia ke kamar kita, atau kalau masih bisa, kita yang datang ke klinik sana. Nanti dokternya akan menentukan apakah masih bisa diatasi dengan obat-obat yang mereka bawa, atau harus dirujuk ke rumah sakit di sana. Itu nanti dia akan menentukan segera. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi dengan petugas kesehatan kita. Oke, Dok. Dok, mungkin pertanyaan terakhir ini, Dok. Ya, baik. Allahu Akbar. Ini kan masa pandemi, Dok, ya. Mungkin dokter bisa buat pesan-pesan atau mungkin juga kepada jemaah haji ini seperti apa protokol kesehatan yang akan diterapkan baik di Indonesia maupun juga di Arab Saudi, dan harus diingatkan untuk supaya tetap dipatuhi tadi, Dok. Ya, silakan, baik. Dok. Terima kasih. Yang perlu kita sadari bahwa di sana risiko itu sangat tinggi. Ya. Demikian karena jamaah itu kan berkumpul dari berbagai negara. Jadi biasanya penyakit-penyakit itu juga akan ikut di bawah, terutama penyakit-penyakit menular. Ya. Mungkin tidak hanya COVID-19, mungkin yang lain. Dari sekarang kan ada dari Afrika, tetap ada Ebola di di Mekah sendiri sebagai Timur Tengah itu tetap masih berkembang MERS itu. Yaitu flu yang ditularkan oleh unta atau yang lain-lain. Nah, jadi saran saya, pertama tetap menggunakan prokes yang ada di kita. Jadi sering masker sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita pakai masker, kemudian kita harus sedapat mungkin menghindari kerumunan, kalau tempat yang kurang berkerumun itu akan lebih baik. Ketiga, tetap harus cuci tangan. Keempat, harus tetap istirahat yang cukup. Jadi kita harus, tadi saya katakan setelah kita mengenal diri kita harus tahu bagaimana kondisi kita. Kalau orang bisa pergi ke Gua Hiro, belum tentu kita bisa pergi. Jadi oleh sebab itu harus istirahat yang cukup, batasi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, karena fokus kita adalah ibadah wajib nanti haji. Jangan sampai kita sebelum haji itu sudah sakit berat duluan. Nah, itu. Jadi makanya kita harus batasi dulu sampai kita betul-betul menjalankan ibadah haji. Karena ini dalam cuaca panas, kita harus cukup minum, hindari daerah-daerah yang terik matahari, ya, karena nanti akan terjadi heat stroke. Heat stroke itu sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ibu-ibu kurangi jalan-jalan belanja ke pasar, ya, karena tanpa disadari, karena begitu nikmatnya belanja, ternyata kita dehidrasi, ya. Jadi betul-betul dihindari daerah-daerah yang panas sehingga kondisi kita menjadi fit. Nah, juga jangan lupa bawa obat-obatan, obat sendiri maupun vitamin suplemen boleh, silakan minum. Jangan lupa makan buah-buahan, ya, dan makan yang cukup tanpa memikirkan selera. Jangan selera kita nak makan pindang, nak makan pempek, pokoknya makan apa yang ada. Ya, yang penting sehat dan bersih, itu saja saya kira. Iya, oke, Dok. Dan lagi yang satu penting tadi, jangan stres ya, Dok, ya. Nah, itu sangat vital. Terlalu memikirkan, aduh, cak mana aku di Iya. Nah, jadi stres kan ya, Dok,
ya. Nah, ada satu saran saya lagi. Iya. Saran saya, mungkin ini tidak banyak, karena kan orang yang di atas 65 tahun kan dibatasi ya. Ya. Kalau ada kita membawa orang tua kita, yang memang relatif sudah tua, 60 tahun ke atas, tolong sering-sering diperhatikan, terutama di pesawat. Apalagi kalau memang mereka belum pernah naik pesawat dan jangka waktu yang lama. Iya. Ya, kadang-kadang sampai 10 jam, 8 jam ini bagi mereka kan stres. Dia mikir, mau mana nak missing, nak kencing ini kakek, gitu ya. Takut nanti kalau ke WC atau goyang. Jadi kita yang sebagai yang lebih muda harus sering-sering menanyakan, bagaimana, mau kencing nggak Pak, Ibu, mau nanti kita temani. Nah, itu. Karena jangan sampai nanti dia menahan-nahan, jadinya terkencing atau di tempat. Itu lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi kalau sampai dia buang air besar di tempat. Nah, itu pesawat itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi betul-betul kita mumpung alhamdulillah kita bisa, ya betul, kita bersama orang tua kita pergi, nah, jangan keladasan gitu dewek. Kadang-kadang keladasan gitu belanja kemana-mana untuk ketinggalan, kaget tahu-tahu dia hilang di sana, berat gitu. Kan karena banyak sekali pintu di sana, banyak sekali, jadi tolong diperhatikan orang tua yang bawa orang tua, jangan kelupaan orang tua, tolong jaga orang tua. Nanti sedikit saja meleng, kita kehilangan orang tua, susah sekali kita mencarinya. Iya. Itu saya kira. Ya, terima kasih Dok. Banyak sekali pesan-pesan dari Dr. Zulhair. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga tadi kembalikan niat kita ya Dok ya. Niat kita adalah ibadah untuk ke tanah suci, dan ini harus benar-benar menjadi patokan kita dalam berangkat di musim haji ini ya Dok ya. Baik, ya. Ya, terima kasih Dok. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan untuk live talk di tema-tema berikutnya. Kita siap untuk berbagi dengan masyarakat, dengan rakyat kita, dengan sesama lah istilahnya. Apapun temanya, insya Allah kita ada waktu. Ya, terima kasih Dok. Demikian netizen Tribuners dimanapun berada, bincang-bincang kita hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.